Kalau kamu merasa hidup kamu stuck, gak punya arah, overthinking, hidup berasa kosong, gampang marah sama hal-hal kecil, insecure, merasa gak ada yang ngertiin, well, honey, wakey. Bukan berarti nasib atau takdir kamu yang jelek. Mungkin ada sesuatu di dalam diri kamu yang belum selesai. Makanya kamu perlu praktek inner work. Hai honey, wakey. Di video kali ini aku bakal jelasin tentang apa itu inner work, kenapa hal ini bisa mengubah hidup kamu, dan tentu aja langkah-langkah yang bisa kamu ambil supaya hidup kamu tuh nggak gini-gini terus. Nah, inner work itu glow up buat jiwa. Masing-masing dari kita punya caranya tersendiri buat bereaksi terhadap sesuatu. Jadi, inner work ini melatih kesadaran kita buat melatih emosi sehari-hari, pahami emosi itu, dan mengambil reaksi yang lebih baik. Jadi, kamu bisa refleksi untuk bertindak sebagai versi diri kamu yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kalau kamu bisa kelola emosi dan kontrol diri lebih baik, kamu jadi bisa punya reaksi yang lebih baik di masa depan ketika kamu menghadapi situasi yang sama atau serupa. Oke, jadi gimana sih langkah-langkahnya? Pertama, kamu harus mulai latih kesadaran kamu dulu tentang apa yang bikin kamu ke-trigger. Trigger itu tuh sesuatu yang terjadi yang bikin kamu tuh ngeluarin reaksi emosional negatif. Setiap kali kamu ngerasain reaksi itu, berarti tuh ada luka atau sesuatu yang mengganjal dalam diri kamu. Semakin kamu ngelakuin inner work, semakin berkurang tuh reaksi emosional negatif yang kamu keluarin. Trigger itu bisa jadi omongan orang, tindakan orang, atau sesuatu yang terjadi di hidup kamu. Misalnya kamu sedih ngeliat teman kamu jalan bareng-bareng tapi nggak ngajak kamu. Atau mungkin kamu marah karena teman kamu muji kamu tapi dengan nada yang nggak enak. Kita bakal bahas contoh-contoh lebih lengkapnya abis ini. Nah, setelah kamu tahu apa yang bikin kamu ke-trigger, kamu tuh bisa belajar menyayangi diri sendiri dengan menerima dan bersyukur. Pas ke-trigger, jangan dilawan. Coba deh terima, terus juga bersyukur. Karena dengan ke-trigger ini, kamu jadi bisa belajar area mana yang bisa di-healing. Dan akhirnya pelan-pelan bisa berkurang triggernya. Coba deh kamu perhatiin, siapa sih orang yang kira-kira hidupnya tuh tenang, damai, nggak pernah ke-trigger. Itu berarti mereka mungkin udah ngelakuin inner work, healing, refleksi, yang bikin mereka tuh punya kontrol yang baik akan emosinya. Pas ke-trigger juga jangan hakimi diri sendiri. Kayak misalnya, lebay banget sih, masa gini aja aku marah? Atau, masa sih gini aja aku ke-trigger? Coba deh bikin diri sendiri tuh nyaman untuk healing dan refleksi. Tarik napas, dan coba bilang ke tubuh kamu, oke, sekarang aku ke-trigger nih. Gara-gara apa ya? Dan juga respon terbaik yang bisa aku lakukan tuh apa ya? Kamu bakal nemuin jawaban dan lebih kenal diri sendiri kalau kamu tuh refleksi dan tanya jawab ke diri sendiri. Coba deh tiap malam journaling. Pertama, apa yang aku rasakan hari ini dan hal apa yang membuat aku merasa begitu? Kedua, kenapa aku merasa seperti ini? Tiga, gimana respon kamu dan apa satu hal yang bisa kamu lakuin untuk respon lebih baik ke depannya? Misalnya kamu iri ngelihat orang sukses. Kamu bisa nulis, oke, aku sadar aku merasa iri ngeliat si Sandra sukses misalnya. Ini kamu berarti udah menjawab apa yang kamu rasakan, terus juga hal apa yang membuat kamu tuh merasa kayak gitu. Terus lanjut, kamu tuh merasa iri karena kamu tuh merasa orang lain kok cepet ya suksesnya, kok aku kayak merasa tertinggal ya. Nah, itu menjawab pertanyaan kedua, kenapa kamu merasa seperti itu. Nah, respon kamu mungkin kamu ya diem aja, kayak jadi mendem aja, benci ke dia padahal dia tuh gak salah apa-apa ya. Terus satu hal yang kamu bisa lakukan biar respon kamu lebih baik, mungkin kamu bisa tulis 3 hal yang kamu syukuri yang udah ada dalam hidup kamu sekarang, biar kamu tuh lebih fokus sama yang positif. Contoh lain, mungkin di hari itu kamu tuh nolak untuk membantu orang dan kamu merasa gak enak. Kamu bisa journaling, aku tuh sadar aku merasa bersalah karena nolak ngebantu orang, karena aku tuh merasa jadi kayak orang jahat aja gitu kalau misalnya nolong orang. Nah, mungkin aku bisa jadi lebih aware nih kalau misalnya bilang enggak itu tuh bukan berarti jahat, dan aku mungkin pasang boundaries. Jadi kalau misalnya aku merasa keberatan atau memang capek, ya aku bakal nolak dengan sopan. Contoh lain lagi, misalnya kamu merasa ya di hidup kamu sekarang kayak nggak tahu aja apa yang kamu mau. Kamu bisa tulis, aku sadar aku bingung dan aku tuh kayak nggak tahu jalan mana yang harus aku ambil. Aku merasa kayaknya nggak punya tujuan hidup deh. Atau mungkin dulu aku suka ikut-ikutan orang aja, akhirnya sekarang kalau benar-benar disuruh milih dan nanya ke dalam diri sendiri yang paling dalam,
aku benar-benar nggak tahu maunya apa. Nah, mungkin aku bisa lihat YouTube, explore hal baru dan belajar hal baru. Dan nanti kalau misalnya ada hal yang aku tertarik, baru aku dalemin di situ. Nah, sebenarnya contoh-contoh tadi itu kalau digali lebih dalam lagi, mungkin bisa menyangkut duka masa kecil atau trauma atau pengalaman masa lalu. Cuma untuk lebih dalamnya, aku bakal bahas lebih lanjut di video shadow work. Next, aku rasa kamu setuju kalau langkah berikutnya ini bisa bikin perubahan jangka panjang, yaitu praktek dan konsisten. Honey, kalau kamu cuma dengerin doang dan gak ngelakuin, wakey, gak bakal ada yang berubah. Coba deh dipraktekin yang rutin. Kalau kamu ngelakuinnya 1 kali doang, ya gak bakal berasa. Tapi kalau misalnya kamu rutin, ini bakal powerful banget. Coba deh kamu setiap malam jawab 3 pertanyaan refleksi yang tadi aku udah sharing. Inner work ini itu perjalanan sepanjang hidup. Jadi misalnya kamu suatu saat merasa kalau trigger yang dulu nge-trigger kamu, tapi sekarang udah enggak lagi, kamu udah merasa sembuh, well, itu bagus banget. Tapi yang namanya hidup, itu tuh bakal ada selalu perkembangan hidup dan situasi-situasi baru yang mungkin bisa bikin trigger baru, yang bikin hal-hal baru tuh muncul buat diolah lagi, biar emosi kamu lebih stabil dan hidup jadi terasa lebih damai. Enjoy aja perjalanan kamu, jangan bandingin diri sendiri yang baru mulai sama orang lain yang udah di hari ke-100. Kalau kamu mau kenal diri lebih dalam lagi, bisa belajar tentang shadow work. Dan kalau kamu merasa videonya bermanfaat, share ke teman-teman kamu ya. See you in the next video. Wakey honey.